Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di YouTube channel Prodasa Lab. Seperti biasa, kita akan mencoba hal-hal yang sudah dijelaskan pada modul praktikum sistem basis data beserta penjelasan singkat penyelesaiannya. Oke, pada video kali ini kita akan coba ulik modul 5 yang membahas mengenai stored procedure pada Oracle. Oke, langsung saja kita mulai video tutorialnya. Sebelumnya teman-teman bisa menyiapkan dulu SQL Plus-nya. Oke, jauh lebih baik. Oke, di sini saya sudah menyiapkan VM. Saya menginstal Oracle saya pada VM. Oke, langsung saja kita buka SQL Plus-nya, kita coba akses. Di sini kita akan menggunakan akun HL. Pastinya teman-teman sudah pernah unlock akun HR kan ya di praktikum-praktikum sebelumnya. Kita akan gunakan user tersebut. Ya, di sini kita sudah masuk sebagai user HR pada database kita. Baik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu prosedur. Jadi, sebuah prosedur adalah sebuah subprogram yang terdiri dari blok PL atau SQL yang menjalankan suatu aksi tertentu dan dapat dipanggil berulang-ulang. Nah, pemanggilan prosedur ini dinamakan statement. Sebelum kita panggil prosedur tersebut, sebelum kita eksekusi, kita jelas harus membuatnya terlebih dahulu, mendeklarasikannya, mendefinisikan apa yang ada di dalam prosedur tersebut. Prosedur tersebut bisa melakukan apa. Nah, kenapa kita menggunakan prosedur? Karena itu dapat mempercepat proses dan meningkatkan performa dari suatu proses yang kompleks, dan kita juga dapat mempermudah kita sebagai user ketika menggunakan SQL ini. Seperti halnya ketika kita ingin melakukan insert data pada suatu tabel, secara umumnya kita harus menggunakan sintak insert into nama tabel values bla bla bla. Nah, dengan adanya prosedur ini, kita dapat menyingkat prosedur cara untuk insert tabel dengan hanya satu kata saja. Misalkan nama prosedurnya apa, kemudian values-nya apa, sehingga kita tidak perlu repot-repot lagi menginisialisasi nama values, nama kolom yang akan kita inputkan, values-nya dan lain-lain. Oke. Nah, struktur pendeklarasian sebuah prosedur, yang pertama kita menggunakan kata kunci create. Apa yang akan kita buat adalah prosedur, create prosedur, kemudian adalah nama prosedurnya. Misalkan di sini saya ingin membuatnya dengan nama hello world prosedur. Oke. Kemudian setelah kita membuat create, kemudian prosedur dan nama prosedurnya apa, berikutnya adalah parameter. Parameter ini seperti yang dijelaskan di modul, sifatnya adalah opsional, pilihan. Jadi ketika kita tidak memerlukan prosedur, sehingga ketika kita tidak memerlukan parameter, kita tidak perlu mendefinisikannya pada saat membuat prosedur ini. Oke. Yang akan saya contohkan di sini pertama adalah ketika kita ingin membuat suatu prosedur untuk menampilkan suatu baris tulisan. Kemudian setelah nama prosedurnya, kita mulai dengan kata kunci is or as. Kita pilih salah satu, kita menggunakan is di sini. Dan kita mulai apa yang ingin kita lakukan pada saat memanggil prosedur ini. Yang ingin saya lakukan adalah saya ingin menampilkan tulisan hello world. Untuk menampilkan tulisan,
kita menggunakan komen dbms output underscore put line, kemudian dalam kurung apa yang ingin kita tampilkan, misalkan oke, komennya diakhiri dengan titik koma. Kemudian jika sudah, and slash, tanda slash ini merupakan tanda akhir dari suatu prosedur. Kita enter, oke, error. Ya, baik. Barusan adalah salah satu contoh prosedur yang salah, karena ketika prosedur tersebut salah, maka dia akan menampilkan notifikasi bahwa prosedur created with compilation error. Jadi prosedurnya memang sudah dibuat, tapi ketika dijalankan nanti pastinya ada error karena sintaksnya yang salah. Untuk itu kita akan coba buat lagi prosedur dengan fungsi yang sama. Kali ini ada sedikit perubahan. Di sini saya menggunakan kata tambahan, yakni or replace. Jadi fungsinya adalah ketika kita ingin mengganti suatu prosedur yang memiliki nama yang sama, atau ketika kita sebelumnya sudah membuat prosedur tapi kita ingin mengubah isinya seperti apa. Nah, kenapa seperti itu? Walaupun prosedur yang sebelumnya error, compilation error, tapi sistem tetap menyimpannya sebagai suatu prosedur. Maka dari itu kita tetap harus mereplace-nya. Oke. Nah, caranya sama. Nah, pertama kita mulai dengan is. Nah, di sini kita awali dengan begin, kemudian baru apa yang ingin kita lakukan. dbms output line hello producer. Oke. Kemudian diakhiri dengan n. Lalu untuk mengakhiri prosedur ini kita tutup dengan tanda slash. Nah, tanda bahwa suatu prosedur itu benar, maka dia akan menampilkan notifikasi berupa prosedur created. Ini berarti prosedur yang kita jalankan, kita buat barusan benar, SQL-nya benar. Oke. Kemudian untuk mengeksekusi prosedur yang sudah kita buat, caranya adalah menggunakan kata exec atau abbreviation dari execution, kemudian nama prosedur yang ingin dijalankan. Misalkan yang barusan kita buat adalah hello world procedure titik koma. Oke. Kenapa tidak ada yang muncul? Baik, karena kita menggunakan comment dbms underscore output dot put line. Ini mengharuskan sistem server mengeluarkan output pada layar. Nah, sedangkan kondisi awal dari sistem tidak bisa menampilkan tulisan pada konsol. Maka dari itu kita harus menghidupkan dulu status server agar dia bisa mengeluarkan output pada konsol. Oke. Untuk memastikannya kita bisa cek dulu status servernya, apakah dia bisa mengeluarkan output atau tidak. Caranya adalah show server output. Nah, di sini terdapat keterangan bahwa server outputnya dalam kondisi mati. Nah, untuk menghidupkannya kita menggunakan command set server output on. Oke. Kalau kita cek lagi, ya, server output on, size unlimited, format word wrap. Oke, bisa kita coba sekarang ketika kita akan mengeksekusi prosedur yang tadi. Exec nama prosedur. Nah, ini dia muncul tulisan hello producer. Hello producer ini adalah string yang ingin kita tampilkan dengan komen dbms underscore output dot put line. Oke.
itu untuk pengenalan dasar mengenai prosedur, bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara mengeksekusi suatu prosedur. Oke. Berikutnya, saya akan coba membahas soal latihan yang ada pada modul. Kalau teman-teman baca modulnya, di situ ada latihan soal. Buatlah prosedur untuk melakukan operasi insert, update, delete, dan find pada tabel DB user. Jadi sebelumnya saya sudah membuat tabel dengan nama DB user. Struktur tabelnya bisa dilihat seperti ini. Ada 2 kolom, user ID dan username. Oke. Dan sudah ada beberapa baris record data pada tabel ini. Kurang lebih 7 baris. Oke, bukan kurang lebih. Ada 7 baris yang sudah ada. Kita akan coba buat suatu prosedur untuk melakukan operasi insert, update, delete, dan kita akan coba menampilkan datanya berdasarkan data yang kita cari. Oke, misalkan untuk melakukan insert data pada dengan umumnya caranya adalah kita menggunakan sintak insert into nama tabel, ini DB user. Kemudian kolomnya apa saja yang ingin dimasukkan, user ID, user name, kemudian values, baru apa yang ingin kita inputkan. Misalkan saya ingin input 24 untuk user ID nya dengan username Ivan. Oke. Baik, kita membutuhkan satu kalimat panjang untuk menginputkan satu baris ya. Nah, untuk update juga sama, kita harus pakai fungsi yang sudah ditentukan, update DB user set. Misalkan saya ingin mengganti username-nya, username sama dengan Raffi untuk user ID 24. Oke. Delete juga sama. Nah, dengan prosedur kita akan mencoba membuat fungsi yang dapat menginputkan data tanpa harus melakukan query sepanjang ini atau ini. Oke, kita mulai dengan prosedur untuk input. Nah, prosedurnya sama ketika kita ingin membuat suatu store prosedur. Caranya adalah kita mendefinisikan create or replace. Saya membuatnya or replace karena seingat saya sudah membuatnya sebelumnya, jadi ingin saya replace kalian. Namanya adalah insert data. Oke. Di sini saya menggunakan suatu parameter. Parameternya berupa values yang akan diinputkan, yakni yang pertama user ID, yang kedua adalah username. Nah, kita buat variabel input di sini in user ID, tipe datanya, tipe parameternya adalah inputan, kemudian tipe datanya saya buat sama seperti dengan tipe data dari kolom user ID. Saya definisikan dulu tabelnya. Nah, fungsi dari dbuser.userid %type ini adalah saya ingin mengambil tipe data dari kolom user ID yang ada pada tabel user, sehingga
saya ingin meminimalisir kesalahan yang terjadi karena kita kadang-kadang lupa tipe datanya apa sih yang ada di kolom ini, karena ketika tipe datanya berbeda antara apa yang ingin kita masukkan dan kolom penerimanya nanti, maka dia akan error. Oke, maka dari itu kita samakan. Untuk mudahnya kita menggunakan percent type ini. Nah, itu untuk user ID-nya. Untuk yang kedua, saya buat variabel juga, inputan in username, tipe datanya adalah in, sama saya menggunakan tipe data kolom. Kemudian is begin. Nah, di sini baru kita inputkan sintaks DML-nya untuk melakukan insert data. Sintaksnya sama, insert into db user, values-nya kalau biasanya kita menggunakan values langsung apa yang ingin kita inputkan, sekarang kita menggunakan variabel di sini. Kita kan sebelumnya sudah buat variabel di parameternya ya. In user ID, in username. Sehingga value dari in user ID ini berubah-ubah sesuai dengan apa yang kita inputkan ketika kita melakukan pengeksekusian dari prosedur tersebut. Ya, kalau sudah, oke, barusan salah. Saya lupa satu kata kunci prosedur. Ya, ini kata prosedur itu sendiri. Create or replace prosedur. Nah, insert data. Kemudian kita berikan parameternya in user ID, tipe input db user dot user underscore ID, in user name, in db user dot user name, type. Is begin, insert into db user, in kemudian saya ingin menampilkan tulisan ketika data telah berhasil diinputkan ke dalam tabel. Kita menggunakan comment di bms underscore output.putLine, sama seperti ketika kita ingin menampilkan sesuatu. Di sini kita panggil lagi username-nya dan user ID yang kita inputkan. Jadi ketika data tersebut berhasil diinputkan, maka dia akan menampilkan tulisan data dengan user ID-nya berapa, dan username-nya apa, berhasil dimasukkan. Kalau sudah, dan oke, prosedur created. Kita akan coba menginputkan data menggunakan prosedur insert data di sini. Sebelumnya kita akan bandingkan dulu tabel sebelum kita inputkan. Oke, ada 8 baris di sana. Kita akan menggunakan fungsi prosedur insert data di sini. Exec insert data. Nah, kita masukkan user ID-nya. Misalkan 25, kemudian datanya
adalah Dennis. Oke. Ketika kita enter, oke, muncul notifikasi data dengan user ID 25 dan username Dennis berhasil dimasukkan. Kita coba buktikan. Yep, data berhasil diinputkan. Nah, perlu diperhatikan bahwa ketika kita mengeksekusi suatu prosedur dengan parameter, dan values yang kita berikan, nilai yang kita berikan harus sesuai dengan tipe data parameternya, sehingga ketika kita menginputkan di sini misalkan 25 ini berupa number dan di sini berupa varchar, ya harus sesuai dengan tipe data tersebut. Karena ketika tidak, dia akan memunculkan notifikasi error. Kita coba misalkan insert data 25 di sini berupa varchar. Nah, dia error karena yang seharusnya diinputkan pada parameter yang pertama adalah tipe datanya berupa number, bukan varchar. Errornya seperti ini. Nanti kita akan coba membuat errornya dengan tampilan yang berbeda, sehingga errornya akan lebih mudah dibaca bagi user. Oke. Lanjut ke fungsi prosedur berikutnya, yakni prosedur untuk melakukan update data yang ada pada tabel. Oke. Create or replace prosedur update data. Nah, di sini parameter yang dibutuhkan juga dua, sama. Yang pertama adalah parameter pertama saya buat untuk ID-nya, mendeteksi ID mana yang user mana yang harus kita update. Caranya sama, tipenya in, kemudian parameter kedua adalah nilai yang ingin kita rubah. Di sini yang saya ubah hanya username-nya saja. Nanti teman-teman bisa modifikasinya, ingin berapa, apa yang diupdate itu tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhannya. Oke, in user baru, tipenya in, tipe datanya adalah begin. Di sini kita masukkan DML untuk update datanya. Update db user set user name. Karena saya akan membuat suatu prosedur yang mengubah username-nya, maka yang saya set hanya username-nya saja. Username sama dengan in user baru sesuai dengan parameter yang diinputkan. Where user ID sama dengan in ID. Oke. Sama seperti yang di atas, saya ingin memunculkan notifikasi baru, notifikasi dengan sebagai bukti bahwa recordnya sudah diupdate. Data dengan user ID, notifikasinya adalah username barunya adalah in user baru. Cukup. Oke, kita berhasil membuat prosedur untuk update datanya. Bisa kita coba sekarang.
Kita tampilkan dulu datanya, baru kita coba edit. Saya ingin mencoba mengedit user dengan user ID 6 yang username awalnya adalah April. Exec update data, user ID nya 6 akan saya rubah jadi June. Enter. Data dengan ID 6, username barunya adalah June. Oke, berarti proses update datanya telah berhasil dilakukan. Buktikan. Yap. User dengan user ID 6 yang sebelumnya username April sekarang berubah menjadi June. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah prosedur untuk melakukan delete data. Lagi-lagi sama caranya. Di sini parameter yang saya gunakan cukup satu karena saya ingin untuk menghapus data kita hanya memerlukan satu kata kunci saja yang unik, yakni user ID. Oke, ketika dihapus saya ingin menampilkan tulisan data dengan user ID telah berhasil dihapus. In user ID. Yap. Kita coba. Kita ingin menghapus record terakhir. Exec delete data dengan ID 23. Data dengan user ID 23 telah berhasil dihapus. Oke. Dia sudah terhapus. Oke. Yang terakhir, saya ingin coba membuat fungsi mirip dengan fungsi pencarian, sehingga kita akan menampilkan data yang ada pada tabel sesuai dengan parameter yang kita inputkan. Tapi biasanya kalau data tidak ditemukan, dia tidak akan menampilkan output apapun, jadi hanya sebatas prosedur successfully completed saja. Tapi di sini saya akan menggunakan exception, jadi ketika data tidak ditemukan, data tidak berhasil ditemukan, maka dia akan menampilkan sebuah pesan bahwa data tersebut memang tidak ada. Oke, untuk membuat fungsi find data, kita akan menggunakan fungsi DML, sintaks DML, yang ini menggunakan sintaks select. Oke, seperti hanya menampilkan data pada umumnya. Baik. Pertama, create or replace prosedur find data. Di sini kata kuncinya saya menggunakan inputan berupa ID. Kemudian di sini saya akan coba menggunakan suatu variabel untuk menyimpan data username nantinya.
lalu kita akan coba tampilkan pada layar. Caranya kita deklarasikan dulu variabelnya. Saya buat v username, tipe datanya adalah sama dengan tipe data pada kolom username. Kalau sudah begin select username into v_username. Di sini saya melakukan proses select data dari kolom username, kemudian saya masukkan ke dalam variabel username v_username, sehingga nanti pada saat menampilkan data saya bisa menampilkan variabel ini yang berisi username dari suatu user. From db user where user id sama dengan in user id. Oke. Kemudian coba saya tampilkan dbms output find data user. User ID sama dengan in user ID. Username sama dengan sini. Oke. Yang salah. Username sama dengan di sini saya panggil variabel tempat dia menyimpan username nya, yakni v_username, dan saya tutup. Oke, baik. Nah, ketika dia berhasil menampilkan suatu data yang sesuai dengan user ID yang kita inputkan, dia akan menampilkan format seperti ini: data usernya berapa, username-nya siapa. Oke. Berikutnya kita akan menampilkan notifikasi atau pesan ketika kita mengeksekusi prosedur ini dan ternyata tidak ditemukan data yang cocok, data yang tepat dengan kata kunci user ID tersebut. Caranya adalah menggunakan exception when no underscore data underscore found, then jadi ketika dia menemukan datanya, ketika dia melakukan fungsi select username where user ID-nya ketemu, terdapat suatu record dengan user ID tersebut, dia akan menampilkan data seperti ini. Tapi ketika ternyata datanya tidak ditemukan dengan user ID tersebut, dia akan menampilkan pesan data dengan user ID in user ID tidak ditemukan. Dia akan munculkan pesan ini
sudah, tutup. Nah, berhasil. Oke, sekarang kita coba select dulu. Oke, terdapat 8 data. Kita coba extract find user dengan ID 2. Dia akan menampilkan detail user ID-nya 2 dengan username Ryan. Nah, ketika user ID-nya, kita coba lagi dengan user ID yang lain 29. Kita tidak punya data dengan user ID 9. Dia akan memunculkan tulisan tidak terdapat data dengan ID 29. Nah, inilah fungsi dari exception, yakni no data found. Oke, exception ini ada banyak jenisnya. Bisa ketika tidak ada data yang ada, misalkan ketika kita update data dan kriteria where-nya tidak dipenuhi atau tidak terdapat data dengan kunci tertentu, atau kita juga bisa menggunakan exception when others ini ketika exception lain yang mungkin terjadi, sehingga ketika mungkin di atas kita tadi coba error ketika salah input tipe datanya. Nah, itu bisa dihandle dengan exception others. Jadi semua error yang mungkin terjadi akan dihandle dengan exception tersebut. Oke, saya rasa cukup sampai sini video pembahasan modul praktikum modul 5 sistem basis data mengenai suatu prosedur. Semoga dengan video ini bisa membantu teman-teman semua untuk sedikit lebih paham tentang apa yang akan dipraktikumkan di laboratorium nantinya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.